Perkembangan teknologi yang kian melesat mendorong pengguna internet dan sosial media di berbagai belahan penjuru dunia meningkat. Tidak terkecuali pengguna internet di Indonesia yang setiap tahun tumbuh secara signifikan. Keberadaan internet, terutama media sosial, telah memberikan banyak kemudahan dalam mendapatkan akses informasi, komunikasi, dan hiburan. Namun selain manfaat positif, kehadiran internet pun turut mengundang berbagai kemungkinan masalah. Nur adalah salah satu mahasiswa yang hidup di era modern seperti saat ini. Ia sangat senang menunjukkan kesehariannya lewat media sosial yang cenderung terlalu sering atau bisa disebut dengan oversharing. Oversharing adalah terlalu banyak berbagi kehidupan pribadi di laman media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan WhatsApp. Baik itu untuk memamerkan aktivitas harian atau sekedar iseng. Tentu saja itu bukanlah hal yang baik karena oversharing juga menjadi salah satu tanda kecanduan media sosial. Kebiasaannya yang oversharing membuat ia lebih fokus pada kehidupan dunia maya daripada kehidupan dunia nyata. Yang setiap bertemu orang-orang terdekatnya, ia selalu fokus dengan gadgetnya sendiri. Hal itu menjadikan adanya jarak saat bertemu dengan keluarga, teman, ataupun saudara. Karena kebiasaannya yang terlalu sering mengekspos kehidupan di media sosial, hal itu juga ia lakukan saat menerima paket, walaupun di paket tersebut tertera jelas informasi tentang dirinya. Bahkan, teman-temannya sudah mengingatkan untuk hati-hati mengekspos tentang informasi pribadinya, akan tetapi tidak pernah dipedulikan. Dan sampailah pada suatu kejadian saat Nur merasa kesal akan foto di KTP barunya yang tidak sesuai dengan keinginan. Kenapa sih foto KTP ku jelek kali, malah seumur hidup lagi? Sehingga ia secara emosional membuat postingan yang berisi keluh kesahnya tentang foto KTP tersebut dan terlihat jelas identitas pribadinya. Di sisi lain, ada seorang oknum yang tidak bertanggung jawab melihat postingan data pribadi Nur di Facebook. Dan ada keinginan untuk melakukan kejahatan dengan transaksi pinjaman online ilegal yang syaratnya hanya dengan melampirkan KTP. Sehingga oknum tersebut tergoda untuk menyalahgunakan identitas data pribadi yang ia temukan di Facebook, yaitu milik Nur. Teknologi di era sekarang yang memberi kemudahan untuk melakukan transaksi membuat siapa saja dapat mengaksesnya dengan cepat dan praktis. Permisi, selamat sore. Iya, Apakah ini saudara Dwi? iya, dan saya sendiri. Begini, saya telah mendapat data pribadi Anda bahwasanya Anda itu sedang melakukan pinjaman online. Nah, saya tidak merasa pinjam sama Bapak. Tapi segala data dan segala urusannya saya sudah konfirmasi kok. Dan bukti KTP sudah ada dengan beliau. Itu bukan saya itu. Saya tidak merasa, bukan saya. Saya nggak bisa menjamin seperti itu, Mbak. Itu udah termasuk ke dalam undang-undang Mbak sendiri sudah melakukan pinjaman online. Lalu gimana Pak? Bukan saya itu. Saya tidak merasa pinjam uangnya. Pada akhirnya, Nur sadar akan apa yang ia lakukan itu salah. Kebiasaannya yang terlalu oversharing ke media sosial membuat ia dirugikan. Kemudian mengingat bagaimana teman-temannya memperingatkan untuk tidak memposting data pribadinya.
karena hal tersebut sangat berbahaya dan beresiko besar untuk disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Dari cerita tadi, pelajaran apa yang bisa kamu ambil? Kisah cerita tadi menjadi pelajaran buat kita semua agar menggunakan media sosial dengan hati-hati dan bijak. Adanya media sosial telah memberikan banyak kemudahan dalam mendapatkan akses informasi, komunikasi, dan hiburan. Namun, jika kita tidak menggunakannya dengan baik, maka akan menjadi bumerang untuk diri kita sendiri. Jadi, agar terhindar dari penyalahgunaan media sosial, kita perlu belajar cara menggunakan media sosial secara bijak. Tidak sembarangan membagikan data pribadi di media sosial. Pengguna internet mesti mengetahui informasi mana yang bisa menjadi sumber masalah. Karena pengguna media sosial mempunyai berbagai karakter. Adapun pihak tidak bertanggung jawab menyalahgunakan data pribadi kita yang diunggah di media sosial untuk hal-hal yang tidak baik. Jadi, sebisa mungkin hindari membagikan informasi pribadi seperti alamat rumah, kantor, dan detail kehidupan sehari-hari. Berhati-hati membagikan konten, baik konten sendiri maupun konten orang lain. Hindari menyebarkan konten seperti informasi yang ditunjukkan untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, ras, dan agama. Berhenti membagikan berita yang tidak jelas sumbernya. Sebagai pengguna, kita harus selektif pada sumber informasi yang tepat dan harus berpacu pada fakta dengan menunggu klarifikasi dan konfirmasi. Tanpa ada penjelasan sumber data, bisa jadi informasi yang tersebar di media sosial merupakan berita bohong yang dapat menimbulkan banyak orang tertipu dengan hal tersebut. Menggunakan etika dalam berkomunikasi di media sosial. Biasakanlah menggunakan bahasa yang sopan dan layak dengan siapapun pada saat berinteraksi melalui media sosial. Cukup mudah bukan untuk menjadi pengguna media sosial yang baik dan bijak? Jadi, mari kita sebagai generasi muda terapkan cara berinternet dengan baik agar terhindar dari penyalahgunaan identitas.